Pelajaran Seni Budaya kelas 7 semester 1, bab yang pertama. Materi video: 1. Pengertian menggambar. 2. Objek menggambar. 3. Komposisi. 4. Teknik menggambar. 5. Alat dan media menggambar. Dan yang keenam, 1. Pengertian menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat disimpulkan bahwa menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imaji atau gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan berbagai teknik guratan dan alat gambar yang beraneka ragam. 2. Objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Jadi, macam-macam objek menggambar yang dapat kita jadikan sebagai salah satu inspirasi dan eksplorasi adalah diantaranya flora, fauna, dan alam benda. Komposisi. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Penguasaan komposisi ini sangat penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar. 4. Teknik menggambar. Proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menggambar. 1. Mengetahui bentuk dasar dan objek yang akan digambar. 2. Mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. 3. Menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. 4. Memberikan dimensi gelap terang. 5. Memberikan kesan latar belakang. A. Teknik menggambar flora. Menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Bagian flora yang dapat dijadikan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daun, bunga, dan buah. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Di bawah ini, tahap menggambar bunga kamboja. 1. Gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. 2. Gambar kelopak bunga sesuai dengan bentuk aslinya. 3.
berilah warna pada hasil gambar tersebut. B. Teknik menggambar fauna. Fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan berkaki 4 seperti sapi dan kambing. Ada juga hewan yang hidup di air dan di darat, yang bersifat buas dan juga jinak. Setiap hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Di bawah ini adalah langkah-langkah menggambar itik. Yang pertama, gambarlah bentuk oval untuk badan. Kedua, tambahkan bentuk kerucut untuk kepala, leher, dan ekor. Ketiga, berilah arsiran atau warna pada gambar itik. C. Teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk oleh alam. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar alam benda adalah sebagai berikut. 1. Komposisi bentuk benda yang akan digambar. 2. Komposisi dalam meletakkan benda. 3. Cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. 4. Menggunakan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. 5. Penggunaan latar belakang atau background. Di bawah ini adalah tahap-tahap dalam menggambar piring dan cangkir. Pertama, gambarlah bentuk silinder dan oval. Kedua, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Ketiga, sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. 5. Alat dan media gambar. Sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macam. Kamu bisa menggunakan pensil dengan bahan grafit, pensil warna, ballpoint, dan krayon. Pensil. Pensil dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Pensil H dan B diberikan tanda angka untuk membedakan jenisnya. Untuk pensil B, semakin besar angkanya, maka makin lunak sifatnya dan pekat hasilnya. Untuk pensil H, semakin besar angkanya, maka makin keras sifatnya dan makin tipis hasil goresannya. Pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak, menghasilkan warna lembut. Krayon. Bentuk krayon ada 2 jenis, yaitu pensil dan batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan ada yang berbahan keras. Pulpen atau ballpoint. Selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter kuat dan umumnya berupa arsiran. Kertas gambar. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral seperti putih, abu-abu, dan coklat, dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat gambar, misalnya kertas pada larang. 6. Uji kompetensi.